Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksa Bulan Ramadhani ingin menjelaskan tentang tirani matahari terbit. Tirani matahari terbit adalah sebuah konsep yang sering digunakan dalam literatur dan sejarah untuk menggambarkan dominasi atau kontrol yang sangat kuat, kadang-kadang dengan cara yang menindas, dari suatu kekuatan atau negara tertentu. Istilah ini berasal dari frasa dari Shinsan yang merujuk pada matahari terbit di Jepang, yang menjadi simbol kebangkitan dan kebesaran. Secara lebih luas, istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana sebuah negara atau entitas memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan sampai pada titik di mana kebebasan atau hak-hak lainnya dibatasi oleh kekuasaan tersebut. Dan di sini ada beberapa hal yang dapat dijelaskan lebih lanjut tentang tirani matahari terbit. Yang pertama, sejarah Jepang dan simbolisme matahari terbit. Jepang dikenal dengan julukan negari matahari terbit karena letak geografisnya di timur Asia, tepat matahari pertama kali muncul. Dalam sejarah, simbol matahari terbit mengacu pada kebangkitan bangsa Jepang yang kuat, terutama selama era imperialisme Jepang di abad ke-19 dan ke abad 20. Jepang di bawah pemerintah kaisar dan militer pernah melakukan ekspansi yang agresif ke berbagai negara di Asia seperti Korea, Cina, dan negara-negara Asia Tenggara. Dalam konteks ini, tirani atau dominasi dari Jepang sering kali diterapkan pada negara-negara yang dijajah atau dikuasai. Yang kedua, tirani dalam konteks pemerintahan militer. Pemerintahan militer di Jepang pada masa Perang Dunia Kedua di bawah pemimpinan Kaisar Hirohito dan para jenderalnya secara otoriter, mereka mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan rakyat dengan kekuasaan penuh yang diberikan kepada pihak militer. Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk tirani di mana kebebasan individu sangat terbatas dan rakyat berada di bawah pengaruh penuh pemerintah. Pada saat itu, banyak kebijakan yang sangat menindas diambil, termasuk kerja paksa, pemaksaan budaya, serta pembatasan terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi. Yang ketiga, tirani matahari terbit dalam literatur dan seni. Konsep tirani ini juga dapat ditemukan dalam berbagai karya sastra dan seni yang menggambarkan kekuasaan yang mengontrol kehidupan masyarakat, menggambarkan dampak dari rezim yang otoriter dan tidak memberikan ruang untuk opsi atau kebebasan individu. Yang keempat, penggeseran pemahaman setelah Perang Dunia Kedua. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, negara ini mengalami perubahan besar dengan adanya konstitusi pasca perang yang menetapkan demokrasi dan hak asasi manusia. Jepang bertransformasi dari negara yang pernah melakukan ekspansi dan penindasan menjadi negara yang lebih terbuka dan menghargai hak-hak individu. Oleh karena itu, tirani yang sempat ada sebelumnya bisa dianggap sebagai bagian dari sejarah yang penuh dengan pelajaran tentang kebebasan dan hak asasi manusia. Jadi di sini kesimpulannya, tirani matahari terbit menggambarkan sebuah periode atau situasi di mana kekuasaan besar diterapkan dengan cara yang menindas. Seringkali mengacu pada sejarah Jepang selama masa kekaisaran dan ekspansinya. Hal ini juga berfungsi sebagai simbol dominasi dan kontrol yang berlebihan atas kebebasan individu. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang tidak berkenan. Saya Eksa Bulan Ramadhani izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.